Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menayangkan video roleplay mengenai penyuluhan keluarga berencana yang beranggotakan saya Gina Widita sebagai bidan, saya Rusuf Vera sebagai ibu RT, saya Dinda Yansa Putri sebagai penyuluh 3, saya Fauzia Khairunnisa sebagai penyuluh 2, saya Arina Manasikana sebagai perawat pasien 1, saya Nurhaliza sebagai ibu Putri, saya Kurniaga Firdaus sebagai ibu Putri, saya Dita Dwi Pratiwi sebagai perawat pasien 2, saya Vina Pranita Firmansyah sebagai penyuluh 1. saya Agus Muhammad sebagai operator. Saya Didi Prasetyo sebagai suami. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari di Desa Jaya mengadakan posyandu balita rutin setiap bulannya, dan kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan tinggi badan dan juga berat badan untuk mengetahui tumbuh kembang anak. Ada Bu Rani mau ke posyandu, Bu. Iya Bu, bareng aja yuk Bu. Loh, saya kira sama Bu Vivi. Enggak Bu, mungkin Bu Vivi berangkat duluan kali ya Bu. Iya kali ya. Beberapa lama kemudian, para ibu dan balita sudah di tempat posyandu dan memeriksa anaknya secara bergiliran. Dan tidak lama kemudian Ibu Vivi datang. Loh, itu Bu Vivi baru datang. Bu Vivi sini gabung. Iya Bu, makasih. Duh, kirain saya telat ini Bu. Kirain ibu udah berangkat duluan tadi. Iya Bu, saya kira udah berangkat duluan. Belum Bu, ini anak saya belum bangun. Soalnya tadi malam rawat Bu. Wah, pantesan. Iya, dulu juga nih anak saya rewel banget Bu. Ada berapa bulan sih umur anak Ibu? Ini Kak Zaki baru 3 bulan Bu. Wah, Bu Vivi antri duluan aja. Saya sama Bu Rani sudah barusan. iya Bu Vivi, kami duluan ya, masih banyak kerjaan di rumah soalnya. Oh ya Bu, hati-hati ya Bu. Terima kasih guys. Iya. Tidak lama kemudian Ibu Vivi telah dipanggil oleh nomor antrian. Iya Mbak. Silakan masuk, Bu. Terima kasih Mbak. Selamat pagi, Bu. Boleh diperlihatkan buku kaitannya? Oh ya ini Mbak. Jadi, Bu, nama adanya Dr. Bu. Iya benar. Usia 3 bulan, Bu. Baik, saya akan cek terlebih dahulu ya, Bu. Sekalian saya cek berat badannya oleh rekan saya di sebelah sana ya, Bu. Terus ya ini Mbak. Ya, saya periksa terlebih dahulu ya. Iya. Sambil menunggu anaknya yang diperiksa secara keseluruhan, Ibu Vivi melihat buku-buku yang di atas meja disediakan oleh pihak kesehatan. Setelah itu, Ibu Vivi menemukan poster KB, dan ia pun mempunyai pemikiran ingin merencanakan jarak kehamilan dengan anak keduanya. Nah, KB itu untuk membatasi kelahiran ya? Iya, Bu. KB itu keluarga berencana. Permisi Ibu, ini untuk buku KIA-nya. Ini adiknya udah saya periksa ya. Untuk hasilnya ada di bukunya ya, Bu. Baik, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama. Permisi. Wah, adanya lucu ya, Bu. Gemoy pipinya. Ya Mbak, Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak. Oh iya Mbak, saya boleh tanya-tanya tentang KB nggak sih Mbak? Boleh, Ibu, silakan. KB itu bagaimana ya Mbak? Jadi metode KB itu ada banyak ya, Bu, seperti penggunaan pil kontrasepsi oral, implan, suntik, spiral, kondom, dan sebagainya. Masing-masing jenis KB memiliki prosedur dan efektivitas yang berbeda dalam mengendalikan kehamilan atau mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. Oh gitu ya Mbak. Banyak ya Mbak macamnya. Jadi kalau mau nunda kehamilan itu tadi bisa ya Mbak. Ya, bisa Bu, nanti jika Ibu mau mengetahui lebih lanjut, Ibu bisa langsung ke Puskesmas Ayani dan bertemu langsung dengan bidan, karena kami juga sedang ada program KB untuk seluruh desa di kecamatan sini, Bu. Oh gitu ya Mbak. Terima kasih ya Mbak atas penjelasannya. Ini brosurnya kira-kira boleh nggak ya Mbak dibawa pulang? Boleh, Bu, silakan. Kalau begitu saya pulang dulu ya Mbak, dan saya akan bicarakan sama suami saya terkait KB Mbak. Sama-sama, Bu. Mari Mbak. Tidak lama kemudian, Ibu Vivi telah sampai di rumah bertemu dengan suaminya.
Dan kemudian sambil bermain dengan anaknya, Ibu Vivi membahas soal KB. Tadi kan ibu ke posyandu, nah tanya mengenai KB. Menurut bapak gimana kalau kita KB, program KB? Ya bapak ikut ibu aja. Ini kan Zaki usianya baru 3 bulan. Nah rencananya ibu itu mau KB pak. Terus nanti kan Zaki umur 6 atau 7 tahun tuh baru kita program KB anak kedua. Gimana pak menurut bapak? Takut nanti si Zaki itu kurang kasih sayang dan ibu nggak bisa mantau perkembangannya si Zaki. Boleh bu. Kasihan kalau sampai kekurangan kasih sayang juga. Bapak sih terserah ibu ngikut aja. Jadi juga kan usianya baru 3 bulan, masih terlalu kecil kalau punya adik lagi. Nah itu dia pak. Besok ya pak kita konsultasi ke puskesmas tentang KB. Iya bu, besok saja ya kita ke sana. Kebetulan juga besok bapak libur. Iya pak, lebih cepat lebih baik. Esokan harinya, Ibu Vivi beserta suami berangkat ke Puskesmas Ahmad Yani, dan tidak lama kemudian mereka sampai di puskesmas tersebut. Selamat pagi bu. Iya, selamat pagi Ibu dan Bapak, silakan duduk. Iya mbak, terima kasih sebelumnya ya. Bagaimana Bu kabarnya dan Bapak? Alhamdulillah baik bu. Apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Ya bu, saya sama suami saya di sini ingin konsultasi dengan ibu bahwa saya mau program KB. Oh begitu. Anaknya sekarang udah berusia berapa bulan ya Bu? Ini baru 3 bulan bu, makanya kami kesini tujuannya untuk menjarangkan kehamilan KB bu. Oh, baik. Langkah Bapak Ibu tepat sekali ya. Begini Ibu dan Bapak, saya di sini sebagai petugas kesehatan yang tugasnya untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat termasuk Bapak dan Ibu. Maka dari itu saya berharap apabila saya sendiri bertanya tentang privasi Ibu dan Bapak atau bertanya tentang sesuatu yang mungkin seharusnya tidak dibicarakan, saya minta tolong jawab dengan jujur dan tidak perlu sungkan ataupun malu ya. Karena ini nanti akan berkaitan dengan apa yang akan saya lakukan kepada Ibu untuk selanjutnya, agar tujuannya dan tindakan yang saya lakukan lebih tepat. Tenang saja Ibu dan Bapak, di sini saya tidak akan menceritakan kepada siapapun terkait dengan apa yang Ibu dan Bapak bicarakan ya. Kepada saya di sini rahasia Ibu dan Bapak akan kami lindungi dan terjamin. Bagaimana, apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti? Ya bu, Ya bu, mengerti. mengerti. Terima kasih atas kesepakatannya ya. Kalau saya boleh tahu selama ini Bapak dan Ibu menggunakan KB apa ya? Sebelumnya saya tidak pernah memakai KB bu, makanya kami kesini masih merasa khawatir, takut kalau saja terjadi kehamilan. Soalnya anak saya kan masih berumur 3 bulan bu. Oh berarti ini rencana KB pertama kali ya Bu ya? Bu, menurut ibu sebaiknya saya menggunakan KB apa ya, agar kami tidak khawatir lagi dan efeknya juga tidak besar terhadap kehamilan. Baik Ibu, jadi begini ya, KB itu ada 2, hormonal dan non hormonal. Yang hormonal itu seperti pil KB, dan yang non hormonal itu kondom, IUD. Nah itu Bu beberapa contohnya, dan ada juga Bu KB alami, contohnya seperti menggunakan perhitungan kalender. Karena Ibu masih menyusui, jadi saya mau sedikit menjelaskan ya Bu ya tentang KB yang aman untuk Ibu menyusui agar produksi ASI tidak terganggu. Jadi ada 5 ya Bu ya. Yang pertama ada kondom ya Bapak Ibu. Jadi kondom ini bisa dipakai oleh Bapak untuk melakukan hubungan seksual. Nah untuk keuntungan kondom sendiri itu ada mencegah kehamilan apabila dipakai secara benar. Yang kedua memberikan perlindungan terhadap penyakit-penyakit akibat hubungan seks ya. Terus dapat diandalkan, terus relatif murah dan sederhana, ringan, dispensable atau sekali pakai ya. Selanjutnya tidak memerlukan pemeriksaan medis. Selanjutnya yaitu pria ikut secara aktif dalam program KB. Dan ada kerugian juga ya Pak ya, dan Ibu untuk penggunaan kondom sendiri, yaitu ada angka kegagalan relatif tinggi. Terus juga ada perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seks guna memasang kondom, dan perlu dipakai secara konsisten, hati-hati dan terus menerus ya. Yang kedua ada IUD ya
Bapak dan Ibu. Jadi alat kecil ini terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh seorang bidan atau dokter terlatih. Nah, sangat efektif dan bila berhenti memakai AKDR, kehamilan dapat terjadi. AKDR ini merupakan cara ber-KB jangka panjang. Nah, AKDR ini tipe TCU 380A misalnya paling efektif paling sedikit selama 10 tahun. Masa haid jadi lebih panjang dan banyak terutama pada bulan-bulan pertama pemakaian, mengalami sedikit ketidaknyamanan setelah IUD terpasang. Tidak ada pengaruh terhadap ASI. Seorang dokter atau bidan yang telah mendapat pelatihan khusus dapat memasangi segera setelah melahirkan. Selanjutnya ada infeksi panggul cenderung menyerang pemakaian IUD, terlebih lagi jika pemakai telah terjangkit penyakit menular seksual. Terus IUD dapat keluar sendiri pada waktu mengedan, khususnya pada bulan-bulan pertama pemakaian. Jadi sangat penting pemeriksaan talinya. Terus tidak dianjurkan bagi wanita yang mengidap penyakit menular seksual. Yang ketiga itu ada pil ya Bu ya, ini khusus untuk menyusui. Jadi pil progestin atau mini pil yaitu adalah pilihan yang baik bagi ibu yang menyusui dan ingin menggunakan pil, mulai diminum pada minggu ke-6 setelah melahirkan. Terus sangat efektif selama menyusui. Bila digunakan selama menyusui, biasanya terjadi perubahan pada pola haid, terutama flek-flek di antara masa haid. Untuk semua jenis pil ini, baik pil kombinasi maupun mini, tidak boleh dikonsumsi pada wanita yang mempunyai kelainan jantung, merokok, sakit kepala, migrain, dan hamil. Yang keempat itu ada KB suntik progestin ya Bu ya, seperti ini bentukannya. Jadi rekomendasi kontrasepsi selanjutnya yang aman bagi ibu menyusui adalah suntik KB yang mengandung hormon progestin. Tenang aja Ibu, pemberian suntikan ini tidak menggunakan produksi ASI, sehingga aman pula bagi bayi. Setiap jenis suntikan tersebut diberikan pada waktu yang berbeda, di mana ada keuntungan yang dapat diperoleh dari penggunaan metode suntik KB ini, yaitu mempunyai pencegahan kehamilan dalam jangka panjang. Namun ada pula efek samping suntik KB yang perlu didapat terjadi ketika peningkatan berat badan dan kesuburan yang kembali secara lambat. Paling tidak akan memperoleh kesuburan lagi setelah berhenti dari pemakaian sekitar 4 bulan. Suntik KB sendiri progestin ini juga tidak disarankan bagi wanita yang menderita penyakit kanker payudara. Dan yang terakhir itu ada kontrasepsimal ya, yaitu dengan pemberian ASI susu ibu atau ASI eksklusif untuk menekan ovulasi. Nah, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ibu belum mengalami haid, bayi disusui secara eksklusif dan sering. Sepanjang siang dan malam, bayi berusaha kurang dari 6 bulan. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham? Ya Bu, Ya kita Bu, sudah paham. Untuk keputusan selanjutnya, Bapak dan Ibu akan memilih KB yang seperti apa? Sebentar ya Bu, Bapak bagaimana kita memilih KB apa Pak? Bapak bingung Bu. Bagaimana kalau KB suntik saja Pak? Iya Bu, tidak apa-apa kalau Ibu merasa lebih nyaman memakai KB suntik. Bu, kami memutuskan untuk memilih KB suntik. Alhamdulillah selama ini saya ataupun suami saya tidak mempunyai penyakit tekanan darah tinggi. Iya Ibu, pilihan Ibu sangat bagus ya. Karena KB suntik itu sangat efektif karena mudah digunakan, tidak memerlukan aksi sehari-hari. Dalam penggunaan kontrasepsi, suntik ini tidak banyak dipengaruhi kelainan atau faktor lupa dan sangat praktis, meningkatkan kualitas air susu pada ibu yang menyusui. Hormon progesteron dapat meningkatkan kuantitas air susu ibu sehingga kontrasepsi suntik sangat cocok pada ibu menyusui. Kontrasepsi hormon di dalam air susu ibu sangat kecil dan tidak ditemukan adanya efek hormon pada pertumbuhan serta perkembangan bayi. Untuk KB suntik ini, Bapak dan Ibu memilih yang berapa bulan? Kalau menurut Bapak enaknya yang berapa bulan ya Pak? Yang 3 bulan saja Bu. Kita memilih yang 3 bulan saja. Baik Bapak dan Ibu, berarti nanti untuk 3 bulan berikutnya Bapak dan Ibu datang ke sini lagi ya. Tetapi jangan lupa diberi jarak sebelum 1 minggu. Waktunya suntik. Bapak dan Ibu datang ke sini agar tidak lupa. Ini adalah tanggal 22 Februari. Jadi Ibu dan Bapak nanti datang ke sini lagi tanggal 22 Mei. Mari Ibu ikut saya. Baik Bu. Perawat menyiapkan alat-alat KB yang akan digunakan sambil berbicara dengan Ibu Vivi. Perawat dan Ibu Vivi berjalan ke tempat tidur. Setelah itu, perawat menyuntikkan suntik KB. Ini sudah selesai ya Bu ya. Nanti bekas suntikannya jangan digosok-gosok ya Bu. Iya Bu. Ibu masih ingat kapan harus kesini lagi untuk suntik? Ingat Bu, tanggal 22 Mei ya?
Bagus, kalau sudah tiba waktunya kesini lagi ya Bu. Kalau bisa diberi jarak 1 minggu sebelum waktunya harus kesini agar tidak lupa. Saya tuliskan dulu di kertas agar Ibu tidak lupa ya. Iya Bu, terima kasih atas pengarahan dan pelayanan yang sudah diberikan ya. Sekarang saya merasa nyaman untuk ber-KB Bu. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga senang telah membantu Ibu. Kalau begitu saya permisi pulang dulu ya Bu. Iya Ibu, hati-hati di jalan ya. Ya terima kasih banyak ya Bu. Iya. Mari. Iya. Keesokan harinya, ada ibu-ibu yang sedang berbincang-bincang di jalan dan tanpa sengaja bertemu dengan Ibu RT. Ada Bu RT. Iya Bu. Iya, mau kemana Bu? Mau buru-buru? Ini loh saya mau ke puskesmas loh Bu. Ibu habis dari mana ini? Saya sama Bu Muti mau ke warung Bu, beli beras. Kok tumben Bu, ke puskesmas ada apa? Ini loh saya mau ke puskesmas, mau konfirmasi kan tanggal 24 nanti rencananya desa kita itu akan ada perubahan KB Bu. Jadi saya mau konfirmasi dulu. Nanti tanggal 22 surat undangannya disebar kok Bu ya. Wah, wajib ikut sih. Iya, bener harus datang nih. Iya, Ustaz. Wah, terima kasih ibu-ibu sangat antusias ya Bu ya. Sepertinya saya izin pergi dulu ya Bu ya, takut nanti puskesmasnya tutup loh. Oh ya udah Bu, iya. Hati-hati ya Bu. Iya, misi ya Bu ya. Sampai di puskesmas, Ibu RT langsung disambut oleh Bu Bidan karena sudah janjian sebelumnya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bu RT silahkan duduk Bu. Iya, makasih Bu ya. Saya duduk Bu ya. Iya silahkan duduk. Terima kasih ya Bu ya. Bagaimana langsung saja Bu ya. Saya ingin menanyakan terkait penyuluhan KB yang tanggal 24 nanti gimana ya Bu ya? Oh iya Bu, untuk penyuluhan insya Allah dilakukan tanggal 24 dan kami sudah menyiapkan 3 penyuluh untuk mengisi materi saat penyuluhan nanti. Wah, terima kasih banyak ya Bu ya. Kalau begitu nanti akan segera saya sebar undangan terkait penyuluhan KB-nya kepada warga saya Bu ya. Sekali lagi saya terima kasih atas konfirmasinya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Iya Bu, hati-hati ya Bu ya. Mari Bu. Iya Bu, hati-hati di jalan. Iya. Tanggal 22 bulan Februari tahun 2023, penyebaran undangan kepada warga dilakukan. Tepat hari penyuluhan dilaksanakan pada pukul 9 waktu setempat. 2 jam sebelum acara dimulai, bidan penyuluh 1, 2, 3 berkumpul di rumah Ibu RT. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Mbak Mas. Iya, Silakan Bu. duduk. Misi Bu. Iya. Ya baik, terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan Bu, ini 3 penyuluh yang sudah saya sampaikan sebelumnya yang akan menyampaikan materi saat penyuluhan nanti. Dan insya Allah kami sudah siap semua Bu. Wah, terima kasih ya Mas, Mbak atas sudah berpartisipasi dalam penyuluhan nanti. Sama-sama Bu. Maaf Ibu, untuk acaranya nanti dimulai jam berapa ya Bu? Gimana dimulai jam 9 aja ya Mbak ya? 30 menit lagi. Bagaimana kalau kita langsung aja ke lokasi? Sepertinya warga-warga sudah pada nunggu sih di aula. Oh baik Bu. Ibu RT, Ibu Bidan, penyuluh 1, 2, 3 dalam perjalanan menuju puskesmas untuk melakukan penyuluhan. Sesampainya di puskesmas, warga sudah menunggu dan duduk rapi di tempat menunggu acara penyuluhan dimulai. Baik, terima kasih Bapak, Ibu yang sekalian yang sudah datang pada hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, Ibu Bu RT. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keadaan yang baik ya. Baik, sesuai dengan undangan yang kemarin saya sebar tanggal 22 ya. Dan di hari ini tepatnya kita akan diadakan penyuluhan mengenai KB atau keluarga berencana. Bagaimana Bapak Ibu sudah siap? Siap. Wah, antusias sekali ya warga-warga saya. Baik, sebelumnya hari ini ada Ibu Bidan dan juga ada rekannya 3 penyuluh yang hari ini akan menyampaikan materi. Untuk Bu Bidan dan juga rekan-rekan, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu RT. Baik, di sini perkenalkan saya Bidan Gina. Di sini saya dan 3 orang rekan saya
akan melakukan penyuluhan terkait KB ya Bapak dan Ibu. Saya harap saat penyuluhan dimulai, Bapak Ibu dapat tenang agar acara berjalan lancar ya Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya untuk penyuluh saya persilahkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya penyuluhan bisa dimulai. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Bidan. Sebelumnya selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Perkenalkan, saya perawat Dipta yang akan berpartisipasi sebagai penyuluh 1 untuk materi KB pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Perkenalkan saya Fauzia sebagai penyuluh 2. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Perkenalkan saya Perawat Dinda sebagai penyuluh 3. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi, ada yang tahu tentang KB itu? Keluarga berencana Mas? KB itu suntik di bokong ya Mas, biar nggak hamil. Lah kok suntik? Kalau menurut saya KB itu minum pil Mas. Baik Bu, untuk jawabannya Ibu benar semua. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu KB, nanti akan dijelaskan oleh rekan saya, penyuluh Mbak Zia. Saya persilahkan. Baik Bapak Ibu, jadi definisi KB adalah salah satu usaha untuk mencapai kesejahteraan dengan jalan memberikan nasihat perkawinan, pengobatan, kemandulan, dan penjarangan kelahiran. KB merupakan tindakan membantu pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan atau mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan. KB adalah proses yang disadari oleh pasangan dan disetujui oleh pasangan untuk memutuskan jumlah dan jarak anak serta waktu kesejahteraan. Bagaimana Bapak Ibu, apakah bisa dipahami? Bisa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh penyuluh 1, Mas Bintang. Untuk tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Melalui pengendalian kelahiran dan pengendalian pertumbuhan, KB juga dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan menjarangkan jarak kelahiran, mengurangi resiko kematian bayi. Walah gitu toh Mbak Mas. Untuk jenis KB-nya apa saja ya Mbak Mas? Baik Ibu, pertanyaan yang bagus sekali. Untuk jenis KB-nya yang pertama ada kondom. Kondom ini bisa dipakai untuk bapak apabila akan melakukan hubungan seksual. Keuntungan kondom adalah mencegah kehamilan apabila dipakai secara benar. Yang kedua ada memberi perlindungan terhadap penyakit-penyakit akibat hubungan seks atau penyakit menular seksual. Dan ada juga dapat diandalkan, relatif murah, sederhana, ringan, disposable, sekali pakai, tidak memerlukan pemeriksaan medis, pria ikut aktif dalam program KB, dan untuk kekurangan kondom sendiri ada angka kegagalan relatif tinggi, perlu menghentikan sementara aktivitas dan spontanitas hubungan seks guna memasang kondom, perlu dipakai secara konsisten, hati-hati. Dan untuk KB yang selanjutnya adalah IUD ya Bu, alat kecil terdiri dari bahan plastik yang lentur yang dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh seorang bidan atau dokter terlatih. Sangat efektif dan bila berhenti memakai AKDR, kehamilan dapat terjadi. AKDR ini merupakan cara ber-KB jangka panjang. AKDR tipe TCU 380A misalnya paling efektif paling sedikit selama 10 tahun. Masa haid jadi lebih panjang dan banyak terutama pada bulan pertama. Pemakaian mengalami sedikit ketidaknyamanan setelah IUD dipasang. Dan untuk jenis KB yang selanjutnya adalah pil ya Bu, pil progestin atau mini pil. Keuntungannya adalah pilihan yang baik bagi ibu yang menyusui dan ingin menggunakan pil, mulai diminum pada minggu ke-6 setelah melahirkan. Sangat efektif selama menyusui.
Bila digunakan selama menyusui biasanya terjadi perubahan pada pola haid, terutama flek-flek di antara masa haid. Dan untuk selanjutnya ada KB suntik progestin. Rekomendasi kontrasepsi selanjutnya yang aman bagi ibu menyusui adalah suntik KB yang mengandung hormon progestin. Tenang saja, pemberian suntikan ini tidak mengganggu produksi ASI sehingga aman pula bagi bayi. Setiap jenis suntikan tersebut diberikan pada waktu yang berbeda di mana ada keuntungan yang dapat diperoleh dari pengguna metode suntik KB ini, yaitu mampu mencegah kehamilan dalam jangka panjang. Namun, ada pula efek samping suntik KB yang perlu dapat terjadi seperti peningkatan berat badan dan kesuburan yang kembali secara lambat. Kalau untuk keuntungannya, apakah sama, Mas? Baik Bu, untuk keuntungannya berbeda ya Bu, nanti saya akan menjelaskan. Baik, untuk keuntungan jenis-jenis KB yaitu yang pertama KB IUD. Yang pertama jangka waktu efektif kontrasepsi yang panjang yaitu 3-5 tahun. Kemudian tidak repot mengingat jadwal minum obat. 3. Tidak perlu gonta-ganti alat atau isi ulang resep dan kembali ke dokter atau bidan untuk mengulang kontrasepsi. Dan yang terakhir, yang paling utama, kembalinya kesuburan dapat segera terjadi setelah melepas IUD. Kedua, PLKB. Efektif bila digunakan dengan benar. Haid menjadi lancar dan kram berkurang. Tetapi ada juga PLKB yang dapat menghentikan haid. Untuk yang ketiga, suntik KB. Bertahan jangka panjang hingga 3 bulan. Efektif mencegah kehamilan. Lebih praktis daripada PLKB. Tidak mengganggu seks. 4. Kondom pria dapat mencegah dari penyakit menular seksual, dapat digunakan sesuai permintaan, bebas dari hormon, dan harganya terjangkau. Praktis dan mudah digunakan, mudah ditemukan di toko atau apotek. Oh alah gitu ya, Mas. Baik, selanjutnya mengenai efek samping KB ya Bapak Ibu. Apa aja sih efek samping dari KB? Jadi efek samping dari suntik KB progestin adanya mual ringan, diare, kembung, kram perut, pusing atau sensasi berputar, sakit kepala ringan, nyeri sendi, nyeri pada payudara, jerawat dan jerawat. Untuk yang IUD yaitu perubahan siklus haid, biasanya 3 bulan pertama, haid lebih lama dan banyak ketika haid lebih sedikit. Yang ketiga itu kondom efektivitas kondom berkurang, memicu alergi lateks, menurunkan kepuasan dalam berhubungan seksual, dapat mengiritasi vagina. Yang keempat yaitu efek samping pil progesteron, perubahan siklus haid, haid menjadi lebih lama pada ibu menyusui, haid tidak teratur, haid memanjang atau sering, haid jarang atau tidak haid, sakit kepala, pusing, perubahan suasana perasaan, nyeri payudara, nyeri perut, dan mual. Dan yang terakhir itu efek samping kontrasepsi mal, resiko kehamilan tinggi bila ibu tidak menyusui secara benar. Apakah Bapak Ibu semuanya paham? Paham. Apakah sebelumnya ada yang ditanyakan kembali Bapak Ibu? Tidak, Mas. Tidak, Mas. Sudah cukup. Baik, jika begitu saya mau bertanya nih kepada ibu-ibu dan bapak-bapak, apakah boleh? Boleh. Mbak. Apakah ada yang masih ingat tujuan KB itu apa? Untuk menjarakan kehamilan, Mbak, meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera. Mencegah kehamilan yang tidak diinginkan dan menjarangkan jarak kelahiran, mengurangi risiko kematian bayi, Mbak. Baik, betul sekali ibu-ibu. Bisa ibu-ibu sebutkan kembali jenis KB itu apa saja? Saya, Mbak. Itu ada IUD, ada kondom, pil KB, suntik progestin, dan kontrasepsi mal. Baik, betul sekali Ibu. Bagus ya Ibu-ibu, semua sudah paham tentang materi penyuluhan pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali Ibu-ibu? Cukup, Mbak. Baik, alhamdulillah ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak sudah selesai acara hari ini. Dan ini kami berikan leaflet kepada Bapak dan Ibu semua untuk dapat dipahami dan dibaca kembali. Silakan Mbak, dibagi leafletnya.
Baik, jika tidak ada pertanyaan kami cukupkan ya Bapak Ibu. Semoga materi pada penyuluhan hari ini dapat bermanfaat ya Ibu-ibu dan Bapak-bapak. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja dari kami. Terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri penyuluhan pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Ibu RT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Bu Bidan dan juga teman-teman dari penyuluh. Alhamdulillah untuk hari ini kita sudah selesai. Semoga ilmu yang tadi disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diterapkan nantinya. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini ya. Baik, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyuluhan pun usai. Para pasangan yang berada di masyarakat sudah paham mengenai tujuan KB dan alat kontrasepsi yang ada.